Ustadz, kenapa kok Al-Azhar ini tidak menggunakan sistem modern? Kenapa kok menggunakan sistem salak papan tulis? Kok nggak ada proyektor seperti itu? Oke. Bi, ini dulu itu Via pernah dengar kalau ternyata Mesir tuh negeri yang cukup tidak bersih gitu ya. Maksudnya, jadi tuh ada yang nyorot behind the kayak di balik ketenarannya gitu. Jadi menyorot-nyorot bagian yang kumuh-kumuh, yang kotor-kotor tuh ya kayak gitu nggak sih keadaannya? Malu belum pernah ke sana. Ya, memang sih setiap tempat ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Betul. Kalau di Mesir tempat-tempat yang kotor itu pun nggak semuanya. Ada sebagian tempat yang kotor. Mungkin yang mengatakan Mesir itu kotor kebetulan dia melihat tempat yang kotor. Tapi juga ada tempat Mesir yang bersih seperti itu. Oke. Jadi karena ketika melihat itu tuh kayak itu dari itu kenalan juga lah gitu kan. Terus ketika dia menyorot itu terus bilang, ini mah sama aja kayak Indonesia gitu. Kayak jadi seakan-akan Indonesia adalah negara yang kotor. Nah, iya seperti itu. Ya, hampir sama juga seperti Indonesia. Di Indonesia juga ada tempat yang kotor sebagian, ada juga yang tempat bersih. Tempat yang bersih ya. Cuman orang yang mengatakan Mesir itu tempat kotor, ya kebetulan dia melihat tempat yang kotor. Ya. Gitu. Terus ketika balik lagi tadi ketika Syabi sampai ke Mesir, menemukan nggak sih sesuatu hal yang berbeda sehingga ketika sudah memulai nih segala aktivitas di sana kayak, wah kalau misalnya gua nggak ke Mesir nih, gua nggak bakal dapet yang kayak gini gitu. Maksudnya seberapa berartikah gitu keberadaan kalian dalam mencari ilmu di Mesir saat ini? Perbedaan Indonesia yang mencolok dari Indonesia itu ini salah satunya. Apa? Kita tidak bebas mengambil gambar. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita mengambil gambar secara sembarangan, kemudian polisi melihat kita, itu seolah-olah kita dianggap seperti mata-mata itu. Di Mesir atau di Indonesia? Iya, kalau Indonesia kan mungkin mengambil gambar itu hal yang lumrah kan. Mau foto atau mengambil video. Yeah. Tapi kalau Mesir ini mengambil foto dan video itu dibatasi. Nggak boleh sembarang tempat. Kalau ada polisi yang kebetulan melihat kita mengambil video dan yang kita ambil video adalah wajah polisi, wah itu bermasalah. Dianggap kita ini adalah mata-mata. Ibarat kata lagi ditilang terus malah nyorot kamera gitu ke muka polisi gitu ya. Nah, itu juga bisa bermasalah. Atau memvideo pejabat-pejabat publik, pejabat politik. Nah, itu juga bermasalah. Makanya di sini bisa dikatakan lah YouTuber itu kalau di Mesir itu agak kesusahan mengambil gambar. Nah, iya. Karena nggak boleh sembarang tempat. Betul. Nah, kan kebetulan seorang Syabino adalah seorang content creator ya. Masya Allah, content creator dengan menganut tema kitab kuning dan lain-lain tuh kreatif banget sih IG ya. Setelah dilihat di akun Instagramnya Syabi. Itu berarti bagaimana? Mendapati kendala nggak untuk membuat konten di sana? Ya kalau untuk mengambil konten, saya lihat-lihat dulu. Apakah tempat ini aman untuk saya ambil gambar atau tidak. Kalau di situ ada polisi, saya nggak akan mengambil gambar di situ. Biasanya saya mengambil video itu di dalam kamar sendiri supaya lebih aman. Ya. Nah, kalau video-video saya yang ada di YouTube itu kebanyakan di dalam kamar. Di dalam kamar. Karena untuk mengantisipasi seperti itu. Betul. Untuk mengantisipasi daripada ditangkap ya. Dikira mata-mata. Iya, benar. Oke, tapi kalau misalnya berbicara budaya ya, apa budaya yang sangat berbeda gitu antara Mesir dan Indonesia? Kayak, wah ini di Indonesia nggak ada nih yang kayak gini gitu. Untuk budaya ini biasanya di makam-makam para a'immah seperti Sayyidina Husain lah. Biasanya di makam Sayyidina Husain di situ banyak orang-orang yang membagikan makanan gratis untuk para peziarah. Ini kalau di Indonesia mungkin jarang kan membagikan makanan gratis. Kalau di Indonesia mungkin dijual. Makanan dijual di dekat pemakaman. Tapi kalau di Mesir itu ada orang-orang yang standby di tempat makam, di luar makam itu untuk membagikan makanan-makanan gratis. Itu
memang budaya Mesir seperti itu. Dan itu yang membuat saya takjub. Di seluruh makam ya, bukan hanya Sayyidina Husain aja? Biasanya makam-makam aimah besar. Enggak seluruh besar. Makam sih. Aimah besar. Yang aimah besar ya, oke. Terus kalau misalnya ada budaya ngaret nggak sih di Mesir tuh, penganut budaya ngaret juga nggak dalam perkumpulan? Karena kan sebagian, apalagi kalau di lingkungan universitas kan banyak anak Indonesia gitu ya kan. Apakah masih menjamur dan membudidaya di sana kebiasaan ngaret itu? Kalau ngaret iya sih. Masih ya? Ada di Mesir ini budaya ngaret. Biasanya kalau di Mesir ini mengadakan acara jam 9. Jam 9, acaranya jam 9 dimulai. Tapi sebenarnya hakikatnya acara itu dimulai jam 10. Jam 10, ya sama aja berarti ya. Di pengumuman mungkin ditulis jam 9, tapi mulainya jam 10. Biasanya seperti itu. Tapi enggak semua, sebagian. Oke. Nah, tapi sebagian besar seperti itu. Kalau misalnya untuk tradisi beribadah nih ya, kayak umat muslim yang ada di berbagai negara itu kan punya kebiasaan yang berbeda. Ada yang misalnya di Maroko misalnya kemarin, kayak istighosah dengan gerakan yang kayak kalau kita lihat tuh kayak buset gitu, kayak gerakannya kayak kita gak pernah ngelakuin itu gitu. Atau misalnya kayak di Turki, misalnya tanda puasa pertama, Ramadan hari pertama itu mereka membunyikan meriam. Jadi tanda buka puasa itu pakai meriam, bukan pakai azan. Seperti itu ada nggak di Mesir? Yang berbeda gitu ya dari Indonesia, tradisi ibadahnya? Hampir sama seperti yang Turki. Biasanya kalau tanda ini sudah buka puasa dan tanda sudah subuh, itu mereka menyalakan semacam mercon lah. Meriam gitu. Meriam gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa buka puasa sudah dimulai. Atau sebagai tanda bahwa subuh sudah dimulai. Meriam itu hanya di satu tempat, terus dengar ke seluruhnya, atau kayak per kelurahan gitu, RT RW gitu? Per kelurahan-kelurahan. Ada titik-titik tertentu yang di situ ada suara meriam. Suara meriamnya. Itu memang budaya seperti itu. Saya pun awalnya kaget, kok ada bom sini, ada apa ini? Ternyata itu sebagai tanda buka puasa. Tanda sholat. Kirain, wah ada teroris nih, kita mau buka puasa gitu ya. Taunya malah tanda kalau buka puasa. Oke. Iya. Terus kalau nah, Syabi udah pernah ke piramid belum? Kalau piramid, saya belum. Oh, belum ya. Kenapa belum? Udah berapa bulan? Karena masuk piramid itu sangat mahal. Oh iya? Masuk ke sana itu mahal banget. Iya. Makanya saya memilih nanti sajalah kalau sudah banyak uang gitu. Sekalipun foto yang lewat jauh itu bayar? Yang kan mereka begini-begini tuh bayar. Ke piramid. Di luarnya saja itu bayar, di kompleksnya. Oh, bayar. Apalagi masuk. Kalau masuk ke dalamnya, dalam piramid, itu bayar lagi. Oh, ke dalam piramid tuh boleh masuk dan itu bayar gitu ya? Iya. Berapa itu? Bayar kenapa? Berapa? Kalau bayarnya sekitar 120-an. Itu hanya masuk kompleksnya, belum masuk ke dalam. Berapa rupiah itu? Kalau masuk ke dalam, nanti bayar lagi. 1.200 itu berapa rupiah? Sekitar 100. 100 ribu? 100 ribuan. Oh, 100 ribuan. Oh, kirain itu tuh kayak tempat wisata yang dibuka yang siapa aja boleh foto gitu di situ. Tapi ketika masuk ke dalam piramid tuh isinya apa sih? Pernah dengar nggak dari orang yang udah pernah masuk ke sana? Kurang tahu juga kalau itu saya. Oh, berarti mungkin kalau perkiraan saya sih, itu isinya seperti museum-museum. Oh, museum. Peninggalan sejarah gitu. Kalau di Sphinx-nya bisa masuk juga? Bisa, tetap bayar. Oh beda ya, ke piramid beda, bayar, ke Sphinx beda lagi. Iya. Pulang-pulang berwisata bangkrut gitu ya. Oke. Terus Bi, kalau misalnya sebagai yang sudah dalam beberapa waktu lah ya, beberapa bulan ini, hal negatif deh, hal yang nggak orang tahu kan, banyak nih anak-anak yang mengeluh-ngeluhkan Mesir gitu kan, kayak
wah pokoknya Mesir gitu. Apa hal negatif yang sebenarnya itu nggak beredar luas gitu tentang negeri itu sendiri? Ada nggak? Salah satu ada sih. Salah satunya yaitu di jalan raya ketika ada orang nyebrang, itu orang Mesir tidak mau ngerem, nggak mau berhenti, tapi justru membelokkan setir. Nah itu yang membuat bahaya kan. Misalnya nih misalnya saya mau nyebrang. Nah di samping saya itu ada mobil. Mobilnya itu tidak mau berhenti, hanya mau membelokkan setir. Membelokkan setir. Nah, itu yang membuat apa namanya, kita sangat berhati-hati ketika menyeberang. Jadi lebih barbar gitu ya malah ya masyarakatnya. Ya, barbar bahasa hampir semua mobil di Mesir itu ada bekas tabrakan. Bekas retak seperti itu. Segitu sembrononya mereka menggunakan kendaraan di sana berarti ya? Iya, kalau kita husnudonnya sih mungkin mereka itu hanya memikirkan akhirat, nggak memikirkan dunia. Masya Allah. Sehingga mobil pun ditabrak-tabrakan ya. Yang penting imannya masih ya gitu. Ya itu kalau husnudon kita sih. Oh sudah benar. Nah kalau misalnya selain itu, misalnya dari segi pergaulan atau pendidikan gitu. Ya, kalau selain itu ijroat lah yang paling ribet. Ijroat itu pengurusan berkas-berkas. Misalnya kita mau ngurus perpanjangan visa, itu pun bulet banget. Bulet itu bahasanya apa ya? Ribet banget. Iya ribet. Sampai berminggu-minggu baru selesai seperti itu. Berarti lola banget lah istilahnya kalau masalah ngurus berkas. Administrasinya ya berarti administrasinya. Nah iya. Administrasi ini terbilang sangat ribet. Oke. Nah, dan lola ya. Berarti Ana ngebayangin di kampus sendiri itu udah cukup lola, berarti kayaknya di situ dengan apalagi masih manual ya katanya sistem di sana. Iya, pakai manual. Terus kemudian mahasiswanya juga ribuan, bahkan puluhan ribu. Itu yang membuat administrasi itu lambat. Iya, itu lambat. Aduh, nggak kebayang sih dengan yang puluhan ribu dan dengan sistem yang manual. Dengan di Universitas Indonesia yang udah digital aja, semuanya udah pakai aplikasi, itu masih ribet gitu. Gimana kalau yang manual coba? Iya. Benar. Nah, ini kalau Al-Azhar ini memang lebih memilih menggunakan sistem salaf, tidak menggunakan sistem modern seperti proyektor seperti itu. Kenapa? Di sini Al-Azhar ini proyektor nggak dipakai. Waktu itu saya pernah nanya ke guru saya, namanya Syekh Yahya. Ustadz, kenapa kok Al-Azhar ini tidak menggunakan sistem modern? Kenapa kok menggunakan sistem salaf, papan tulis, kok nggak ada proyektor seperti itu? Kemudian beliau menjawab, kami hanya ingin meniru sistem pembelajaran seperti belajarnya Imam Syafi'i. Saya ingin kalian belajar seperti belajarnya Imam Syafi'i. Itu kata beliau jawabannya. Oke, Pi, mau dong diliatin tentang pemandangan yang ada di luar apartemennya. Oh, pemandangan. Iya, pemandangan. Ini saya lihat kan dari jendela kamar saya ya. Iya. Ya, mesin seperti ini. Masya Allah. Kalau pemandangan dari jendela kamar. Itu jauh dari kampusnya ya? Dari Al-Azhar? Kalau kampus itu sekitar 3 kiloan. Kayak kering banget gitu ya di sana? Meskipun kering, tapi yang saya herankan di Mesir ini subur. Tanahnya itu subur. Iya, subur hijau-hijau gitu. Tapi panas nggak itu? Ya, kalau panas iya. Tapi mungkin karena barokahnya sungai inilah mungkin ya. Bener. Itu tanahnya subur-subur. Tapi yang kemarin ada angin debu itu, kenapa itu bisa terjadi itu? Kalau angin debu mungkin dari gurunnya. Sering ya? Sering. Dan mengarah ke sini. Sering ada angin debu itu. Oh, jarang. Oke. Kalau angin debu itu jarang banget. Itu tadi masjid jauh ya dari situ? Masjid kalau di asrama kami sendiri sudah ada. Oh, sudah ada. Di kompleks asrama kami ini sudah ada. Karena kan katanya kan masjid-masjid yang ada di Mesir itu tuh terkenal dengan masjid 1000 menara. Bener itu tuh kayak satu masjid banyak menaranya gitu ya? Atau karena banyak masjid makanya dikatakan 1000 menara? Karena banyak masjid,
dan setiap masjid ada menara, makanya di situ disebut 1000 menara. Tapi kayak Masjid di sini banyak banget banyak ada dan yang itu pun outdoor itu kadang loh. gimana? Outdoor. Banyak. Di sini ini terkadang ya, masjid ini Imam Hanafi, di sini masjid ini Maliki. Macam-macam gitu. Permazhab, ada masjid Kita yang permazhab juga ya berarti. Iya. Untuk kajian-kajian ulama-ulama itu di masjid ya posisinya. Ulama-ulama berada di masjid. Majelis-majelis kajian apa? Kajian halakoh-halakoh itu loh untuk belajar sama ulama-ulama itu di masjid. Iya. Kalau ada majelis-majelis itu biasanya di masjid-masjid. Oh, di masjid. Dan itu banyak banget. Iya, banyak. Kita tinggal milih mau majelis yang mana. Oke. Antu masih penasaran, masih kayak bertanya-tanya. Satu angkatan Syakbi 7.000 orang atau semua total mahasiswa Indonesia? Total mahasiswa Indonesia 7.000. Oh, total. Kalau angkatan saya itu sekitar 1.200-an. Oh, 1.200-an ya di angkatan per November ya? Iya. Oh. Kalau di total semua yang mahasiswa yang tinggal di Mesir ini sekitar 7.000 lebih. Oh. Udah ada temen yang jualan tempe atau tahu gitu belum di sana? Ada. Ada ya, jual udah tempe ya. Di sini ada. Dan itu laris banget. Iya, laris banget makanya. Meskipun tergolong mahal ya kalau dibanding Indonesia. Betul. Satu tempe itu sekitar kalau Indonesia sekitar 5.000. 5.000 dapat. Iya, satu potong tempe itu. Satu potong tempe ya kecil lah ukurannya. Enggak sama seperti Indo. Di sana berapa? Di sini sekitar 5.000. Kalau dikurskan Indonesia, harga tempe satu itu 5.000. Oh, tetap 5.000 juga, cuma ukurannya aja yang berbeda gitu ya? Iya, dan ukurannya lebih kecil dibanding harga tempe yang 2.000-an di Indonesia. Itu lebih kecil tempe di sini. Oke. Nah, terus sekarang nih terakhir mau nanya tips and trick atau pesan-pesan juga untuk mereka yang masih berjuang ingin mendapatkan beasiswa ke Mesir. Gimana tuh, Bi? Untuk bisa mendapatkan beasiswa Mesir, kita harus salah satunya harus memperdalami bahasa Arab terlebih dahulu. Karena untuk mendapatkan beasiswa nanti di situ akan ada semacam tes seleksi. Tes seleksi bagi orang yang layak menerima beasiswa. Dan itu salah satu hal penting yang harus kita kuasai adalah bahasa Arab. Baik dari segi muhadasah, berbicara bahasa Arab, ataupun dari segi kitabah, atau dari segi qawaid, nahwu shorof, atau dari segi kitabah. Ya, kitabah, muhadasah, kemudian qawaid, qiraah membaca. Nanti di situ untuk tes tahun 2019 sampai ke atas, sistem tesnya itu lebih seperti e-TOEFL, bisa dikatakan seperti e-TOEFL. Nah, terus menggunakan online. Untuk menyemangati mereka nih yang sedang berburu, boleh berikan satu mahfudot atau quotes atau kata-kata untuk membakar semangat mereka yang sedang berburu beasiswa Mesir. Kalau motivasi dari saya, tetap hormati gurumu, karena guru itulah yang bisa memberikan barokahmu untuk bisa mengantarkanmu ke Mesir. Tanpa barokah guru kita tidak akan bisa apa-apa. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu tanpa mengandalkan adab terhadap guru, maka itu akan terbilang sia-sia. Ilmu kita akan sia-sia. Makanya kita harus selain memperdalam bahasa Arab juga harus memperbagusi adab terhadap guru. Berarti ihtiramul muallim ya, menghormati guru. Iya, tetap hormati gurumu. Betul. Karena dari guru itulah kita bisa mendapatkan barokah. Dan barokah itu tidak akan bisa kita prediksi seperti apa barokah ke depannya. Tiba-tiba saya sudah berada di Mesir. Padahal saya kalau boleh dibilang mungkin ilmunya masih awam. Betul. Mungkin ini karena barokah guru saya bisa sampai ke Mesir. Seperti itu. Oke. Berarti jangan karena semata-mata ingin berangkat ke Mesir lalu aku pengen lebih dari guruku gitu ya. Malah menganggap kecil gitu gurunya. Jangan sampai ya kayak gitu ya.
Ya, jangan sampai kita hanya ingin berambisi ke Mesir, tapi lupa dengan guru yang mengajarkan kita alif ba ta. Oke, Syabi. Boleh salam say hello untuk teman-temannya yang dulu pernah sekolah, sekursusan atau di lingkup-lingkupnya dulu. Boleh ke Syabi dari mana ya? Lupa tadi nanya di awal. Dari Pasuruan. Pasuruan. Oke, mungkin boleh dadah-dadah dulu sama mereka. Untuk teman-teman mana, gimana ya kata-katanya ini? Teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa ke Mesir, tetap semangat, jangan putus asa, dan terus berdoa kepada Allah, semoga Allah mengijabahi keinginan-keinginan kalian semua, dan jangan pernah lupakan pengorbanan guru, pengorbanan orang tua kalian, dan carilah ridho sebanyak-banyaknya dari guru dan orang tua kalian. Mungkin karena meskipun ilmu kita sedikit, tapi karena barokah dari guru dan orang tua, itu yang bisa membuat kita sukses. Oke, aywa toyib ba'ahebak awi-awi Cabi. Bener gak tuh ba'ahebak? Coba dong ngomong pakai bahasa Mesir dulu dong. Gimana? Mohon maaf, ini putus-putus sinyalnya. Boleh sampaikan suatu kata pakai bahasa Mesir karena Via cuma taunya ba'ahebak awi-awi. Apa sih bacanya? Nah, bahebak awi-awi. Coba Sabi boleh sampaikan satu kalimat menggunakan bahasa Mesir. Apa ya yang mau saya bicarakan ya? Atau untuk selama Ramadan. Ayuhatullah fi Indonesia, ijtahidu fit ta'allum wala tansau ila asatidikum wa watlubu ar-ridha minal walidain wa asatid. Ayo. Masya Allah Syabi, terima kasih untuk waktunya. Masya Allah menambah wawasan Via sendiri yang kebetulan juga belum pernah menginjakan kaki ke negeri Mesir itu, hanya mendengar beberapa teman-teman yang sudah sampai ke sana. Semoga Syabi diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menimba ilmu di negeri para ulama di sana. Istiqomah selalu ya Syabi ya. Amin. Oke, terima kasih Syabi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.